Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Jarkom untuk modul kelima. Di sini kita akan membahas masalah VLSM. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung dalam tabel VLSM. Yang pertama harus diketahui sebuah IP 192.168.21.0 dengan prefiksi adalah /24. Dengan untuk subnetnya dibagi menjadi 4 subnet dengan kebutuhan seperti tertampil pada video. Kemudian untuk menghitung VLSM, langkah yang pertama adalah kita harus mengurutkan kebutuhan host dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil terlebih dahulu, sehingga didapatkan seperti ini. Diurutkan dari yang terbesar sampai ke terkecil. Kemudian kita hitung total hostnya berapa. Di sini total hostnya adalah 110 host. Setelah didapatkan total host, kita bisa menghitung globalnya terlebih dahulu. Di sini di soal sudah diketahui tadi IP address-nya adalah 192.168.21.0. Kita convert menjadi bilangan biner 8 bit, maka akan menjadi seperti ini. Kita simpan dulu nilai ini, kemudian kita hitung host yang tersedia. Host yang tersedia rumusnya adalah ini. 2 pangkat X dikurangi 2. Di mana X ini silahkan kalian ganti menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang penting hasil dari perhitungan ini, hasilnya harus lebih besar atau sama dengan kebutuhan host. Di sini kebutuhan total hostnya adalah 110 host. Sehingga untuk 110 host, angka X yang cocok adalah 7, di mana 2 pangkat 7 min 2 hasilnya adalah 126 host. 126 host lebih besar dari 110 host, maka syarat ini sudah terpenuhi. Kemudian setelah diketahui nilai X, maka kita bisa mencari prefix. Rumusnya adalah 32 dikurangi X. X-nya tadi 7, maka 32 dikurangi 7, sehingga prefixnya adalah /25. Setelah diketahui prefix, kita bisa menemukan nilai dari netmask. Karena di sini prefixnya adalah /25, untuk mencari netmask, maka silahkan kalian ketikkan angka 1 sebanyak 25 buah. Kemudian digenapkan menjadi 32 bit dengan untuk pelengkapnya adalah angka 0. Sehingga dari bilangan biner ini dikonversikan menjadi bilangan desimal, maka akan menjadi 255.255.255.128. Ini adalah netmasknya. Setelah ketemu nilai netmask, maka kita bisa mencari nilai dari network ID. Network ID rumusnya adalah IP address di N-kan dengan netmask. Nah, ini adalah bilangan biner dari IP address, dan ini adalah bilangan biner dari netmask. Kita operasikan dengan operasi N, maka menghasilkan ini. Dan jika dikonversikan ke bilangan desimal, maka akan menghasilkan 192.168.21.0. Nah, ini sebagai network ID-nya. Setelah ketemu network ID, kita bisa mencari nilai dari broadcast. Untuk mencari nilai dari broadcast, rumusnya adalah network ID ditambah dengan wildcard. Wildcard-nya belum diketahui, maka kita mencari wildcard terlebih dahulu. Untuk mencari wildcard, rumusnya adalah ini 255.255.255 dikurangi dengan netmask. Netmasknya kita pakai yang bilangan desimal saja. Maka 255 ini dikurangkan dengan netmask, sehingga menghasilkan wildcard-nya adalah 0.0.0.127. Sehingga nilai broadcast-nya dapat diketahui ini 192.168.21.127. Setelah broadcast ID ketemu nilainya, maka kita bisa mencari nilai dari range host. Untuk range host itu rumusnya adalah IP awal sampai dengan IP akhir. Rumus untuk mencari IP awal itu adalah ini, network ID ditambah dengan 1. Tadi kan sudah dihitung network ID-nya ketemu 192.168.21.0. Karena di sini tambah 1, maka range host-nya mulai dari 192.168.21.1 sampai dengan broadcast ID min 1. Broadcast ID-nya kan ini tadi. Nah, titik 127 karena min 1, maka sampai dengannya menjadi titik 126. Itu hitungan untuk globalnya. Kemudian untuk VLSM itu setelah masuk ke hitungan
subnetnya, yang dihitung pertama adalah yang dengan kebutuhan host tertinggi. Di sini lab multimedia merupakan lab atau subnet yang membutuhkan host tertinggi, yaitu 58 host. Kita hitung terlebih dahulu. Untuk 58 host, maka kita bisa mencari host tersedianya adalah ini. 60 host tersedia. Untuk rumusnya sama seperti hitungan global, sama persis. Setelah diketahui nilai X, maka kita bisa mencari prefix. Di sini kebutuhan host yang dimaksud adalah kebutuhan host yang ini ya, kebutuhan host untuk subnetnya itu. Kemudian untuk mencari prefix, karena X-nya sudah diketahui 6, maka tinggal kita ganti aja X-nya menjadi 6, maka 32 dikurangi 6, maka hasilnya adalah prefixnya /26. Untuk mencari netmask, sama seperti hitungan global tadi, dikonversikan ke bilangan desimal menjadi ini netmasknya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah karena yang pertama ini subnetnya merupakan kebutuhan host tertinggi, maka net ID-nya itu bisa menggunakan network ID global. Di sini syaratnya adalah hanya untuk host terbesar saja, atau untuk hitungan yang pertama, hitungan subnet yang pertama. Nanti untuk subnet yang kedua atau lab Jarcom, lab RPL dan lain-lain itu hitungannya berbeda untuk network ID-nya. Untuk network dengan kebutuhan host terbesar bisa menggunakan network ID dari hitungan global. Tadi sudah diketahui network ID hitungan global adalah 192.168.21.0. Kemudian untuk hitungan dari wildcard sampai dengan range host itu hitungannya sama persis seperti di global. Sama persis, hanya tinggal menyesuaikan network ID di sini, kemudian network ID di sini, sama mungkin wildcardnya itu bisa berbeda tergantung dari hitungan ininya. Netmasknya di sini juga disesuaikan dengan subnetnya masing-masing. Kemudian setelah lab multimedia atau kebutuhan host terbesar sudah selesai, hitungannya sama dengan range host sampai dengan sini, maka kita bisa menghitung subnet yang selanjutnya. Subnet dengan kebutuhan host setelah di sini bisa kita lihat dulu. Nah, tadi kan kita udah menghitung lab multimedia. Ini adalah yang setelah diurutkan ya. Kemudian yang perlu kita hitung adalah lab Jarcom atau dengan kebutuhan host setelah host terbesar. Di sini kebutuhan hostnya adalah 30 host. Nanti menghitungnya urut. Setelah lab multimedia kita hitung lab Jarcom. Setelah lab Jarcom selesai kita hitung lab programming. Setelah programming selesai kita hitung lab RPL. Seperti itu. Untuk lab Jarcom perhitungannya itu sama persis seperti lab multimedia, yang berbeda hanya pada penghitungan network ID. Untuk subnet kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu untuk menghitung network ID-nya itu menggunakan rumus ini. Broadcast ID jaringan sebelumnya ditambah dengan 1. Broadcast ID jaringan sebelumnya kan berarti broadcast ID miliknya lab multimedia ya. Tadi diketahui broadcast ID-nya adalah ini, .63. Maka tinggal kita masukkan aja ke rumus network ID untuk lab Jarcom. Broadcast ID jaringan sebelumnya itu kan .63 ditambah dengan 1, maka udah ketemu network ID-nya .64. Untuk hitungan wildcard sampai range host itu sama persis. Nah, setelah lab Jarcom selesai, maka kita tinggal menghitung untuk lab RPL dan juga lab programming. Untuk urutannya disesuaikan dengan ini. Disesuaikan dengan urutan ini. Berarti di sini kita menghitung lab programming dulu baru lab RPL. Untuk caranya itu sama persis seperti pada lab Jarcom. Nah, setelah semuanya terhitung, maka kita bisa dapatkan nilainya dan kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Seperti pada modul yang dapat kalian unduh pada LMS masing-masing. Kemudian untuk implementasi pada Cisco Packet Tracer, topologinya saya asumsikan seperti ini. Untuk jaringan yang berwarna biru ini adalah untuk lab multimedia. Dengan gateway-nya saya menggunakan
range IP awal yaitu 192.168.21.1. Kemudian untuk LabCharCom itu saya menggunakan gateway-nya sama seperti gateway pada lab multimedia, menggunakan range host awal yaitu 192.168.21.65. Kemudian netmasknya adalah 255.255.255.224. Begitupun dengan lab programming dan juga lab RPL. Kemudian untuk mengkonfigurasi routernya, kita bisa masuk ke router, kemudian pilih menu CLI. Setelah itu, di sini kalian ketikkan, yang pertama adalah kalian ketikkan no, kemudian enter. Setelah itu kalian enter lagi. Setelah muncul tulisan router seperti ini, kalian ketikkan enable, kemudian enter, kemudian configure terminal, kemudian kalian enter. Kemudian setelah configure terminal, maka kita kan akan menyeting pada FA00, FA10, FA60, dan juga FA70, di mana FA00 ini kabelnya itu mengarah ke jaringan lab multimedia. Maka ini lab multimedia itu memiliki gateway-nya 192.168.21.1. Maka kita ketikkan saja IP add spasi gateway-nya 192.168.21.1 spasi netmasknya. Maka netmasknya 255.255.255.192. Kemudian kalian enter. Oh ya maaf, sebelum masuk IP add, kita masuk ke menu dulu, interface FA00. Di sini kita memilih interface mana yang akan kita setting. Karena di sini lab multimedia tadi INT FA00, maka kita ketikkan INT FA0/0, kemudian enter. Baru kita ketikkan lagi yang ini, IP add 192 atau gateway spasi netmasknya, kemudian kalian enter. Setelah itu kalian ketikkan no shutdown, kemudian kalian enter. Setelah itu, jika dilihat di sini, maka yang tadinya di sini segitiganya berwarna merah, maka akan berubah menjadi warna hijau. Itu artinya portnya itu sudah aktif tadi dengan perintah no shutdown. Setelah itu kita setting untuk INT FA10 yang mengarah ke LabCharCom. LabCharCom mempunyai gateway 192.168.21.65. Maka kita setting caranya sama seperti tadi. Nah, kita ketikkan dulu INT FA. Sini adalah interface-nya tadi berapa? 10. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan IP add. Kita masukkan gateway-nya 192.168.21.65 spasi netmasknya 255.255.255.224 dan enter. Setelah itu kalian ketikkan perintah no shutdown atau bisa kalian singkat dengan no sh, kemudian enter. Nah, setelah itu kalau LabCharCom udah selesai atau yang 1.0 udah selesai, kita pindah ke lab sebelahnya atau lab programming dengan interface-nya itu adalah 60. Sama kita masuk ke router lagi. Nah, kita masuk ke router lagi. Kita ketikkan INT FA. Tadi kan interface-nya tuh 60 ya. Maka kita ketikkan aja INT FA 6/0. Kemudian enter. Kemudian kalian masukkan IP add.
masukkan gateway dari subnet yang ketiga, yaitu lab programming, yaitu 192.168.21.97 spasi dengan netmasknya 255.255.255.240. Kemudian kalian enter, kemudian no shutdown. No shutdown itu perintah untuk mengaktifkan port pada routernya ya. Jadi port INTF60 itu nanti akan aktif dengan perintah no s ya. Kemudian enter. Kemudian yang terakhir adalah kita konfigurasi untuk yang menuju lab RPL. INTFA di sini bisa dilihat interface-nya di atas itu yang bergerak-gerak itu adalah FA70. Maka kita ketikkan FA70, kita ketikkan IP add spasi gateway dari lab RPL yaitu 192.168.21.113 spasi 255.255.255.240. Enter, kemudian nyalakan portnya pakai perintah no shutdown. Nah, maka konfigurasi di router sudah selesai. Tandanya adalah di sini semuanya sudah berwarna hijau. Nah, di sini semuanya tandanya sudah berwarna hijau. Setelah itu, kita bisa melakukan uji ping. Uji ping bisa dilakukan antar subnet ya. Seperti saya ambil sebagai contoh aja. Oh ya, sebelumnya ini untuk PC ini, sebelum kalian melakukan konfigurasi pada router, untuk alamat IP pada PC ini, kalian isi terlebih dahulu. Seperti hitungan yang sudah kalian dapatkan sebelumnya. Kalian isi mulai dari IP address-nya, netmasknya sama dengan gateway-nya. Misalkan saya mau ngeping dari PC0 ke PC4, di mana PC4 ini mempunyai alamat address ini 192.168.21.98. Maka kita masuk ke PC0, kita masuk ke command prompt. Nah, di sini bisa kita ketikkan ping 192.168.21. Tadi berapa ya, lupa. Untuk PC4 itu adalah .98. Maka kita ketikkan 98. Kemudian enter. Nah, kemudian kita tunggu. Hasilnya di sini menunjukkan TTL atau RTO. Ketika di sini menunjukkan TTL, maka artinya ping berhasil. Tapi ketika menunjukkan RTO, maka artinya pingnya itu gagal atau sambungan tidak terhubung. Seperti itu. Saya rasa cukup untuk praktikum 5 VLSM pada modul minggu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.